Halo teman-teman, kita akan mereview sebuah film drama berjudul Unfaithful yang dirilis tahun 2002. Kisah ini dimulai sebuah keluarga yang berbahagia tinggal di New York. Sang istri bernama Connie dan mempunyai seorang anak lelaki bernama Charlie dan suaminya bernama Edward. Pagi itu mereka di ruang dapur dan anaknya Charlie bermain video game dan Edward pun akan memulai aktivitasnya. Tampak Charlie membuat lelucon dengan membunyikan seperti suara kentut dari ketiaknya yang disambut tawa oleh kedua orang tuanya itu. Suatu hari, Connie pulang dari belanja dan angin berhembus dengan kencang sekali dan tampak Connie hendak menghentikan taksi yang hendak pulang ke rumahnya itu dengan barang belanjaannya itu. Tapi tak satu pun taksi itu yang mau berhenti. Tampak seorang pemuda juga terhuyung-huyung membawa buku karena hembusan angin yang sangat kencang dan akhirnya Connie bertabrakan dengannya. Connie minta maaf dan mencoba memungut buku yang berserakan itu sementara pemuda itu berusaha menyetop taksi. Karena taksi tidak mau berhenti maka pemuda itu mengajak Connie ke apartemennya di lantai atas untuk membersihkan luka di kakinya sambil menunggu angin berhenti dan melanjutkan perjalanannya. Tampak apartemen pemuda itu yang dipenuhi oleh banyak sekali buku dan Connie kagum karenanya. Connie kemudian pergi ke toilet dan membersihkan luka-luka di kakinya itu. Pemuda ini bernama Paul, dan sebelum Connie pergi Paul mengizinkan mengambil salah satu bukunya itu. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, untuk mendapatkan update video yang terbaru. Now, open to bed. Drunken friends. Di rumah tampak Charlie yang memainkan kameranya dan Edward pun mendampinginya. Connie pun sampai di rumah dan mandi untuk membersihkan tubuhnya yang sudah diterpa angin dan luka di kakinya itu. Connie bercerita bahwa dia terluka dan jatuh diterpa angin, tapi dia tidak bercerita tentang Paul. Ketika Edward pergi Connie membuka buku yang telah diambilnya dari rumah Paul tersebut dan membukanya. Ketika membuka halaman buku itu, maka terjatuhlah sebuah kartu nama yang terselip dalam buku itu. Connie mengambil kartu nama jatuh di lantai dan ternyata adalah kartu nama Paul yang lengkap dengan nomor teleponnya. Ketika dia pergi ke kota untuk berbelanja dengan menaiki kereta api, dia pun mencoba menelepon yang ada pada kartu nama itu. Connie menggunakan telepon koin dan awalnya tidak ada jawaban. Ketika dia hendak menutup telepon itu tiba-tiba ada suara dari telepon itu dan ternyata suara Paul. Maka mereka pun ngobrol dan Connie bercerita dia menemukan kartu nama Paul pada buku yang diberikan kepadanya itu. How's the knee? Iced it and I elevated it and You ice it? Kemudian Paul mengajak Connie datang kembali ke apartemennya itu, dan Connie pun kembali datang ke sana. Paul memperkenalkan buku yang huruf Braille yang berguna untuk orang tunanetra. Paul memegang tangan Connie dan bagaimana cara membacanya. Setelah keluar dari rumah Paul kemudian Connie pergi ke kantor Edward dan menjumpainya. Kedatangan Connie disambut baik oleh pegawai kantor di situ. Edward pun menyambut kedatangan Connie dan memeluknya. Kejadian selanjutnya adalah Connie mendatangi kembali apartemen Paul dan mereka semakin akrab dan ketika hendak pulang, mentelnya kelupaan dan hendak mengambil balik lalu Paul pun memeluknya dan mereka pun bercinta di situ dan Paul membawa Connie ke tempat tidurnya. Suatu hari Edward bertemu dengan temannya di jalanan ketika hendak ke kantor. Temannya itu mengatakan dia melihat Connie sedang berjalan dengan pemuda lain yang tidak dia kenal. Tapi Edward awalnya acuh saja. Tapi ketika dia di rumah Edward sudah merasakan ada yang tidak enak dengan perasaannya. Hanya saja Edward menyembunyikan hal itu akibat perkataan temannya di jalan itu. Edward hanya mengajak Charlie bermain video game dan melanjutkan pekerjaan yang tidak selesai di kantor di rumahnya. Sementara itu perselingkuhan antara Connie dan Edward terus berlanjut. Mereka berdua malah secara terbuka bersama di kafe ngobrol berduaan. Walaupun hubungan Connie sementara ini masih baik-baik saja dengan Edward karena belum mengetahui hubungan Connie dengan Paul. Walaupun demikian teman-teman Edward sesekali menerima telepon tentang Connie yang melihatnya bersama Paul. Suatu hari Connie hendak berjumpa kembali dengan Paul, tetapi Connie secara tidak sengaja bertemu dengan temannya. Connie agak gugup tapi temannya mengajak Connie ke sebuah restoran untuk ngobrol dan Connie menurut saja dan mereka pun meneruskan obrolan mereka.
Ketika mereka mengobrol tiba-tiba datanglah Paul ke restoran itu. Sebenarnya adalah tempat pertemuan antara Paul dengan Connie. Connie melihat kedatangan Paul dan pura-pura tidak melihatnya. Paul tersenyum kepada Connie, dan pergi ke ruangan yang lain. Kemudian Connie pun beranjak dari tempat duduknya dan mengikuti kemana perginya Paul. Teman Connie yang duduk dengannya itu juga heran dengan perginya Connie dan kemudian mereka pun berdua menggosipkan Connie dengan Paul pemuda yang mereka tidak kenal itu. Mereka hanya mengetahui Connie bersuamikan Edward. Connie bertemu dengan Paul di ruangan lain yang mana sudah menunggunya dan kemudian pun mereka bercinta di ruangan itu. Setelah bercinta dengan Paul, Connie kembali menjumpai kedua temannya yang sudah menunggunya seolah-olah tidak ada terjadi sesuatu apapun. Apalagi mereka juga menjumpai Paul yang kembali ke ruangan itu bersama pelayan restoran itu dan ngobrol bersamanya sambil merokok. Edward kembali ke tempat kerjanya, dan teman dekat kantornya itu memperbincangkan lagi Connie yang mereka lihat dengan pemuda lain yaitu Paul. Bagaimanapun Edward sebenarnya tidak suka masalah pribadinya diungkit-ungkit. Tapi mereka ini selalu menaruh perhatian kepadanya. Karena ingin mengetahui keadaan Connie yang diberitakan kepadanya itu, Edward kemudian menyewa seorang detektif swasta untuk membuntuti kemana perginya Connie dan teman selalu bersamanya itu. Edward menceritakan kepada detektif itu untuk memperjelas siapa pemuda yang selalu bersama Connie itu. Tentu saja termasuk di mana alamatnya, selengkap mungkin apa yang bisa diperoleh. Detektif itu kemudian menyanggupinya. Suasana makan malam Edward dengan Connie dan anak mereka Charlie seperti tidak terjadi sesuatu apapun. Tapi tentu saja Edward menjadi kesal terhadap Connie yang telah mempunyai selingkuhan dengan pria lain. Apalagi mereka sudah punya anak. Di meja makan itu, Edward mencoba bertanya kepada Connie kemana saja, tapi Connie menjawabnya biasa saja seperti berbelanja untuk keperluan dapur mereka. Connie berbelanja pakaian baru, dan diperhatikan oleh Edward ketika dia juga mengganti pakaiannya. Dengan pakaian yang baru itu Connie menjumpai Paul dan berselingkuh lagi dengannya. Detektif swasta yang disewa oleh Edward mengambil foto dan mengikuti gerak-gerik Connie dan Paul kemana saja mereka pergi. Tentu saja Connie dan Paul tidak sadar mereka dibuntuti karena tidak kenal dengan detektif itu. Mereka malah bercinta kembali di apartemennya Paul. Connie tidak sadar sampai lupa menjemput anaknya Charlie yang sudah menunggu di sekolah ditemani oleh gurunya. Connie buru-buru naik mobilnya untuk menjemput Charlie dan setengah berlari ketika menjemput Charlie yang sudah duduk di teras sekolah. Lalu Connie membawa Charlie pulang ke rumah. Kemudian detektif swasta itu kembali menjumpai Edward dan menunjukkan hasil yang telah diminta oleh Edward. Detektif itu menunjukkan foto-foto Connie bersama Paul yang bermesraan. Foto-foto itu diperhatikan oleh Edward dengan seksama yang membuat hatinya sangat hancur. Jadi jelas sudah bahwa Connie memang berselingkuh dengan pria lain. Edward juga telah mengetahui siapa pria itu dan juga alamatnya. Suatu hari Connie pergi berbelanja di sebuah supermarket. Setelah selesai berbelanja dia pulang ke rumah dengan buru-buru karena cuaca yang buruk karena angin kencang dan kabut yang cukup tebal. Tapi ketika di jalanan dia melihat Paul berselisih dengannya tapi dengan wanita lain. Kontan Connie menghentikan mobilnya dan mencoba mengikuti kemana perginya Paul bersama wanita itu. Connie kemudian mengikuti kemana perginya Paul bersama wanita itu. Mereka pergi ke sebuah perpustakaan. Connie mengintip dan tampak mereka berdua bermesraan. Tidak tahan dengan kondisi merasa dia dibohongi, langsung mendatangi Paul dan wanita itu dan langsung memaki-maki Paul dan wanita itu. Paul langsung menangkap Connie dan membawanya pergi dari situ dan membawa ke apartemennya. Di lift, Paul menjelaskan bahwa wanita itu adalah sahabat biasa. Connie menjelaskan bahwa hubungan mereka agar disudahi saja, karena Connie juga sudah bersuami. Connie langsung menutup pintu lift dan pergi, tapi Edward kembali merayunya dan malah mereka bercinta lagi di apartemen Paul itu. Lalu Connie meninggalkan tempat itu. Edward yang telah mengetahui alamat Paul mendatangi tempat kediaman Paul, tapi tidak sempat berselisih dengan Connie yang baru keluar dari situ.
Tapi apartemen itu tidak bisa dimasuki orang lain kecuali yang tinggal di apartemen itu. Untung ada orang tua yang hendak keluar dari apartemen itu, lalu Edward membukakan pintu untuknya dan Edward pun bisa masuk. Thank you very much. Thank you. Akhirnya Edward sampailah apartemen tempat Paul. Edward mengetuk pintu dan Paul pun keluar. Paul belum mengenal siapa Edward dan menanyakan siapa dia dan apa maksud kedatangannya. Edward menanyakan apakah dia Paul dan Edward minta dia masuk ke dalam rumah itu. Paul mengizinkannya tapi masih heran maksud kedatangan Edward. Edward masuk ke dalam ruangan yang penuh dengan buku-buku di ruangan itu. Sebagai menerima tamu, Paul membuatkan minuman untuk Edward dengan mengambil minuman yang mengandung alkohol dari kulkas dan Edward menerimanya dan minum bersamanya. Edward menanyakan profesi Paul dan apa saja aktivitasnya. Paul menjawab dia adalah juga penulis, dan banyak mengoleksi buku-buku untuk bahan tulisannya. Edward juga memegang buku yang bertuliskan huruf Braille yang juga pernah dipegang oleh Connie. Edward memperhatikan seluruh ruangan itu dan juga mendapati tempat tidur yang belum dirapikan. Dan itu adalah tempat Paul dan Connie yang baru saja bercinta. Edward bahkan duduk di ranjang itu dan memegang bola kaca yang ada di kamar itu. Sambil memegang bola kaca itu, Edward mengatakan perkawinannya telah berlangsung selama 11 tahun dan selama ini baik-baik saja, dan mata Edward berkunang-kunang karena pengaruh alkohol dan emosinya sudah memuncak. Lalu Edward memukulkan bola kaca itu ke kepala Paul dan mengucurkanlah darah dari kepala Paul dan dia pun tersungkur dan tewas seketika dan jatuh ke lantai. Edward hanya memandanginya saja. Edward tidak tahu harus berbuat apa setelah tewasnya Paul yang masih tergeletak di lantai. Tapi kemudian dia mendengar suara rekaman di telepon dan itu adalah suara Connie yang terekam yang akan datang ke tempat itu. Edward mengetahui bahwa Connie juga baru saja dari ruangan itu. Kemudian Edward pergi ke kamar mandi untuk membersihkan bola kaca yang penuh dengan darah Paul dan membersihkannya dengan sabun dan memolesnya hingga bersih. Edward juga masih mendengarkan suara rekaman dari telepon itu. Kemudian Edward membersihkan lantai dengan deterjen yang penuh dengan darah Paul dan mengepel lantai itu hingga bersih. Edward kemudian membungkus mayat Paul dengan karpet dan mengikatnya dengan rapi. Edward yang sudah membungkus mayat Paul itu dengan karpet hendak membawanya turun ke lantai dasar dengan lift. Tapi sial karena liftnya macet di tengah dan kemudian mengangkatnya keluar dari ruangan lift untuk menuruni anak tangga. Ini dilakukan dengan susah payah karena berat Paul cukup berat. Edward juga sudah keringat dingin karena sempat terjebak dalam lift yang rusak itu. Akhirnya Edward keluar dari pintu depan dengan mengangkat karpet itu yang cukup berat. Seseorang menawarkan diri untuk membantunya, tapi Edward menolak dengan keras bantuan itu ketika hendak memasukkannya ke bagasi mobilnya. Kemudian Edward mengendarai mobil itu dan pergi dari tempat itu dan langsung menuju ke sekolah tempat Charlie yang sedang memerankan pertunjukan drama untuk anak-anak di sekolahnya. Sesampainya di sekolah itu, Edward terlebih dahulu ke toilet dan membersihkan badannya yang masih ada percikan darah Paul di tubuhnya dan mengganti bajunya. Kemudian dia masuk ke ruangan pertunjukan dan Connie sudah menunggunya dengan menyediakan tempat duduk di sampingnya. Connie memperhatikan Edward yang masih berkeringat dan menanyakan dari mana saja. Edward menjawab memang dia terburu-buru. Lalu mereka berdua menonton pertunjukan ada Charlie dan mereka pun tertawa berdua. Ketika pertunjukan telah usai, Edward pulang bersama Charlie dengan mobilnya, sementara Connie mengendarai mobil yang lain. Ketika hendak keluar ternyata mobilnya ketabrak mobil lain, sehingga bagasinya terbuka. Edward langsung keluar dari mobilnya dan menutup bagasi itu, ternyata bagasinya susah untuk ditutup kembali dan Edward memaksa untuk menutup bagasi itu. Sementara itu Connie juga datang menghampiri. Orang yang menabrak itu bersedia mengganti kerusakan dan mencoba melihat kerusakan mobil Edward. Tapi Edward menolak dengan tegas tawaran itu dan mengatakan tidak ada masalah dan mencoba menutup kembali bagasi mobil itu dan akhirnya memang bisa ditutup.
Tapi orang yang menabrak itu bersedia mengganti kerusakan dan Edward mengatakan tidak perlu. Setelah sampai di rumah dan Connie dan Charlie beristirahat, Edward dengan pelan-pelan membawa mobil itu keluar dan menuju tempat pembuangan sampah. Lalu dia membuka bagasi mobil itu dan membuang mayat Paul di tumpukan sampah. Kemudian Edward pergi dari tempat itu secepatnya. Kemudian mobil itu dicuci di tempat pencucian mobil. Setelah membersihkan mobil yang mengangkut mayat Paul itu, Edward kembali pulang ke rumah dan tidur di samping Connie. Pagi-pagi Connie membuatkan sarapan sebelum Charlie pergi ke sekolah. Tapi pagi itu dua orang polisi datang ke rumah itu, sementara itu Edward sudah pergi kerja. Connie dan Charlie melihat kedatangan polisi itu dari lantai 2 rumah mereka itu. Charlie sempat menanyakan kepada Connie maksud kedatangan kedua polisi itu. Polisi itu disambut Connie di ruang tamu dan mengatakan Paul telah hilang beberapa hari ini, dan Connie terkejut karena polisi memberitakan adalah istri Paul. Artinya Paul juga sudah punya istri. Polisi mengatakan melihat Connie bersama beberapa hari sebelum kehilangan Paul. Connie hanya mengatakan mereka pernah jumpa di restoran dan hanya ngobrol. Polisi yang ada di ruangan itu sempat mengangkat bola kaca itu, dan memberikan kartu nama mereka sebelum pergi jika mengetahui keberadaan Paul. Setelah polisi itu pergi, Connie mengambil buku yang pernah diambilnya dari tempat Paul dan langsung membuangnya ke tong sampah. Di sekolah, Charlie mengatakan kepada Edward bahwa ada dua orang polisi datang ke rumah mereka. Connie hanya mengatakan polisi itu mencari orang yang hilang. Connie nampak gugup, Edward pun terkejut karena polisi telah mencari Paul, dan Edward tahu bahwa Connie selama ini bersama Paul. And they have to check everyone, you know. Someone's missing. Hari berikutnya kedua polisi itu datang lagi ke rumah Edward. Tapi kali ini mereka memberikan, bahwa Paul sudah ditemukan dalam keadaan meninggal. Mayatnya ditemukan oleh petugas sampah di tempat pembuangan sampah. Connie tentu saja sangat terkejut sedangkan Edward pura-pura terkejut. Polisi datang ketika mereka membersihkan pekarangan rumah mereka itu. Lalu Edward dan Connie mengajak kedua polisi itu ngobrol di teras di mana Connie sangat terkejut dan Edward pura-pura sedih mendengar kematian Paul itu. Setelah polisi itu pergi, Connie pergi ke tempat laundry untuk mencuci pakaian termasuk pakaian Edward. Sebelum masuk ke mesin cuci, dia memeriksa saku baju dan celana pakaian Edward. Dan benar saja ada sesuatu yang ada di saku mentel Edward. Dia pun terkejut mendapatkan foto-foto dia bersama Paul yang sedang berduaan. Connie kini sadar hubungannya dengan Paul telah diketahui oleh Edward dan pura-pura saja tidak tahu dan telah menyewa seseorang untuk membuntutinya. Setelah pulang ke rumah, tentu saja Connie merasa tegang karena Edward telah mengetahui hubungannya dengan Paul selama ini, dan Edward hanya mendiamkannya saja. Connie hanya menunggu reaksi Edward terhadapnya, tetapi Edward santai saja seolah-olah tidak terjadi suatu apapun. Connie mencoba memancing percakapan dengan Edward apakah dia sudah tahu hubungannya yang lebih jauh dengan Paul. Tapi Connie kaget dengan bola kaca yang ada di ruang tamu mereka itu. Seingat Connie bola kaca itu pernah dia lihat di apartemen Paul. Connie semakin kaget berarti Edward telah pergi ke rumah Paul dan membawa bola kaca itu ke rumahnya. Berarti Edward telah banyak mengetahui tentang Paul. Di ruangan terpisah Connie mengakui ada hubungan dengan Paul, lalu Edward juga tidak bisa menahan emosinya dan bertanya kepada Connie kenapa ini dia lakukan apalagi mereka sudah punya anak. Connie hanya terdiam dan tidak bisa berkata sepatah kata pun. Dalam benaknya apakah Edward sudah membunuh Paul? I gave everything. What did you do? Connie menangis menceritakan hubungannya dengan Paul. Apalagi melihat anaknya Charlie dan Edward juga menangis dan memangku Charlie bersamanya. Edward dan Connie khawatir dengan masa depan Charlie nantinya. Kemudian Connie melihat pesan pada sebuah foto dengan pesan istriku tercinta bagian dari hidupku setiap hari yang ditulis di belakang foto itu.
Kini Connie pun sadar yang membunuh Paul sebenarnya adalah Edward. Pesan itu ditulis bila dia dipenjara kelak karena kasus pembunuhan berencana, tentu hukumannya sangat berat dan mereka membayangkan masa depan Charlie akan suram nantinya. Edward mengajak Connie naik mobil bersama dan Edward bermaksud hendak menyerahkan diri ke kantor polisi. Di tengah perjalanan Connie memberitahukan agar membatalkan rencananya itu, demi masa depan Charlie. Mereka bisa pergi dari negara itu dan memulai kehidupan baru. Padahal mereka sudah berhenti di persimpangan lampu merah depan kantor polisi.